Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bermuajah kembali pada kesempatan yang insyaallah barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai asuransi dan saham dalam perspektif Islam. Nah, kenapa sih asuransi dan saham ini menjadi pro dan kontra dalam dunia Islam? Kenapa? Karena sebelumnya pada zaman Nabi dahulu itu tidak ada yang namanya asuransi ataupun saham. Jadi ini dianggap sebagai barang yang syubhat, yang belum tahu asal usulnya bagaimana, hukumnya jelasnya bagaimana, diperbolehkan atau tidak, ataupun yang hukum-hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis itu tidak dicantumkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Untuk itu perlu yang ada yang namanya ijma dan qiyas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai asuransi dan saham. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai asuransi. Karena pada kajian sebelumnya saya terbiasa untuk menyebut audiens itu dengan sahabat muslim, kiranya teman-teman berkenankah untuk dipanggil dengan sahabat muslim? Alhamdulillah, terima kasih. Baik sahabat muslim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asuransi itu? Asuransi itu merupakan istilah yang apabila dalam Islam itu disebut dengan takaful. Nah, menurut etimologi, istilah takaful ini berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu kafala, yang berarti saling atau menanggung. Kemudian, secara terminologi, yaitu menurut Juhaya S. Praja tahun 1997 itu mengatakan bahwasanya takaful adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu menjadi penanggung atas resiko yang lainnya yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara masing-masing itu mengeluarkan dana ibadah atau tabaruk yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Jadi istilahnya kalau misalkan asuransi ini saling, jadi mereka itu saling bekerja sama untuk menanggung suatu resiko, tapi juga dengan dana yang halal. Kemudian tadi saya menjelaskan mengenai resiko, untuk menanggung resiko. Nah, resiko ini apa saja? Resiko ini ada resiko murni, spekulatif, dan juga resiko individu. Untuk resiko murni itu sendiri adalah adanya ketidakpastian yang terjadi atau dalam suatu kerugian. Peluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan. Kemudian resiko yang kedua adalah spekulatif, yaitu memiliki dua kemungkinan, yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan. Dan resiko yang terakhir adalah resiko individu, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu resiko pribadi, resiko harta, dan resiko tanggung gugat. Nah, jenis-jenis resiko ini sebenarnya memiliki plus dan minusnya masing-masing. Resiko murni, resiko spekulatif, resiko individu ini adalah resiko yang memang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. Pandangan ulama tentang asuransi itu sendiri yaitu ada yang mengharamkan, ada pula yang membolehkan, ada pula yang dibolehkan itu hanyalah asuransi tertentu, kemudian asuransi yang lainnya itu diharamkan. Untuk ulama yang mengharamkan itu diantara ulama berpendapat bahwa asuransi ini itu haram dalam segala bentuknya dan apapun bentuknya, entah itu asuransi keluarga, kemudian asuransi kesehatan ataupun yang lainnya, itu maksudnya di sini ditentukan dengan haram, yaitu termasuk asuransi jiwa adalah Sayyid Sobik. Ini ulama yang berpendapat bahwasanya asuransi itu haram. Kemudian ada Abdullah Al-Qalbi, kemudian ada Yusuf Qorodawi, mohon maaf. Kemudian ada Muhammad Bahil Al-Mut'i. Alasannya adalah karena asuransi itu mengandung unsur-unsur yang tidak pasti. Asuransi itu mengandung unsur riba dan lain-lain. Karena jenis resikonya kita tidak pasti, bisa menguntungkan atau bisa merugikan, maka ulama-ulama tersebut mengharamkan adanya asuransi. Kemudian ada juga ulama yang membolehkan adanya asuransi, di antaranya yaitu Muhammad Abduh, kemudian Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqo, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Alasannya adalah tidak ada nas Al-Quran ataupun Sunnah yang melarang adanya asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Di awal tadi
asuransi komersial itu diharamkan. Di antara ulama yang berpendapat mengenai hal tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh. Nah, prinsip dasar asuransi ini yang pertama adalah ridho, yaitu suka sama suka. Jadi keduanya sama-sama ridho, keduanya sama-sama ikhlas. Kemudian yang kedua adalah saling bertanggung jawab satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah saling bekerja sama atau saling bantu-membantu. Apabila ada yang kesulitan dalam hal asuransi, mungkin dalam kesulitan biaya, itu bisa dibantu. Ataupun nanti tapi juga harus diganti biaya bantuan yang diberikan oleh orang lain itu juga harus diganti. Kemudian yang keempat adalah saling melindungi penderitaan satu sama lain. Kemudian yang kelima adalah menimbulkan kemaslahatan, dan yang keenam adalah al-amanah, yaitu dapat dipercaya atau jujur. Nah, jenis-jenis asuransi takaful ini ada beberapa, yaitu dikategorikan sebagai takaful keluarga atau asuransi jiwa. Kemudian ada juga takaful umum. Nah, untuk takaful keluarga itu sendiri yaitu bentuk takaful yang memberikan perlindungan atau melindungi dalam menghadapi musibah kematian ataupun kecelakaan ataupun musibah-musibah lainnya pada diri peserta takaful. Nah, kemudian untuk takaful umum ini yaitu asuransi umum yang berbentuk takaful yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik. Jadi kalau yang tadi itu asuransi jiwa, kalau ini harta milik. Jadi sesuai apa yang harta yang dimiliki oleh si yang melakukan asuransi itu. Yaitu seperti rumah, misalkan rumahnya kebakaran, itu nanti masuknya ke takaful umum. Kemudian kendaraan bermotor, kecelakaan, itu masuknya ke takaful umum. Kemudian bangunan pabrik dan lain sebagainya. Nah, setelah membahas mengenai takaful tadi ataupun asuransi, kita bahas pembahasan yang kedua, sahabat muslim, yaitu mengenai saham. Sebenarnya saham ini kan sudah banyak digandrungi oleh anak-anak muda, tapi hukumnya itu apa sih sebenarnya saham itu? Nah, sekarang bakal kita bahas yaitu pengertian saham dulu deh. Saham itu apa sih? Saham itu didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam literatur fikih, saham itu diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham, yang berarti itu saling memberikan saham atau bagian. Jadi seperti misalkan dalam satu kotak, itu bisa ambil seperempat bagian dari satu kotak tersebut. Nah, itu yang namanya saham. Adapun wujud saham itu adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Nah, syarat-syarat agar saham Islami, terdapat syarat-syarat untuk menyatakan bahwa suatu saham itu bisa dikatakan tidak melanggar yang namanya syariah. Syarat-syarat itu adalah yang pertama, perusahaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jangan sampai sahabat muslim ini berinvestasi atau menanam saham pada perusahaan-perusahaan yang melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya, mungkin dari alkohol, perusahaan-perusahaan alkohol, entah bintang ataupun bir ataupun yang lainnya. Itu kalau bisa sangat-sangat dihindari ya sahabat muslim, karena kita tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Kemudian ketika kita menanam saham pada hal-hal yang dianggap haram, maka uang yang kita dapatkan itu juga masuk ke dalam kategori haram. Kemudian yang kedua adalah semua saham yang diterbitkan itu memiliki hak yang sama. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu sama. Hak-haknya sama, maka dikembalikan kepada pemilik saham juga dengan hak yang sama. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan akan dikeluarkan dari indeks bursa saham Islami apabila memiliki rasio finansial atas utang dan atau tingkat pendapatan bunga itu sebagai berikut, yaitu total uang lebih besar 33%, total piutangnya lebih besar 47%, total operating interest income-nya lebih dari 9%. Nah, pendapat ulama fikih mengenai jual beli saham ini yang benar-benar harus diperhatikan, karena di sini saham itu tidak, lagi-lagi saya katakan saham itu tidak masuk ke dalam penjelasan yang rinci di dalam Al-Quran hukumnya. Maka dari itu pendapat ulama fikih ini sangat-sangat harus diperhatikan. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memberikan penempatan hukum Islam mengenai saham, khususnya pada aspek jual belinya. Ada sebagian dari mereka itu yang
membolehkan transaksi jual beli saham dan ada pula yang melarangnya. Para fuqaha yang tidak membolehkan memberikan argumentasi itu sebagai berikut. Banyaknya praktek jual beli najasi di bursa efek, kemudian adanya unsur ketidaktahuan dalam jual beli saham. Kan itu tidak transparan ya sahabat muslim kadang. Maka dari itu para fuqaha ini melarang karena adanya unsur ketidaktahuan ini. Kemudian transaksi jual beli saham itu dianggap batal secara hukum. Kenapa? Yaitu karena dalam transaksi tersebut tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran atau shorf. Nah, para fuqaha yang membolehkan jual beli saham itu berpendapat bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya itu, maka saham yang dimiliki seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Nah, para fuqaha yang berpendapat seperti ini, mereka itu membolehkan adanya jual beli saham. Oleh sebab itu, apa yang kita dapatkan hari ini itu harus diperhatikan dengan baik. Ketika takaful tadi juga sama, ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan sebagian, ada yang membolehkan sebagian. Yang dibolehkan tadi apa saja? Yang dibolehkan adalah asuransi jiwa. Kemudian yang tidak dibolehkan adalah asuransi umum, komersil, maksudnya yang bisa diperjualbelikan. Nah, kemudian untuk saham sendiri juga sama. Hukumnya saham itu apa sih? Hukumnya saham ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh adalah logika di mana saham itu melekat padanya maka memiliki seseorang untuk menunjukkan bukti kepemilikan, sehingga itu dapat diperjualbelikan layaknya barang. Yang tidak diperbolehkan yaitu karena prinsip atau dalam transaksi tersebut itu tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran, sehingga saham tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan. Sahabat muslim, kiranya itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan lain. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan pantun, 2 bait pantun. Makan ikan di depan kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidul